Kalau gini aja bisa enggak? Iya. Kalau seperti ini coba lakukan, saya pengen tahu. Untuk pengingat, saya mau kasih nasihat ke Bapak juga untuk pemirsa yang lain yang mungkin mengalami nasib yang sama, gitu ya. Jadi kalau tidak pakai obat nggak mau bangun, Pak. Iya, sulit. Sulit. Terus misalnya Bapak terbersit kayak ada nafsu sedikit, entah pas lihat cewek Iya, yang lihat seharusnya gambar ya, apa misalnya gitu, gitu. bangun nggak itu? Itu ya ingin tapi susah. Nggak mau bangun, nggak bangun. Tak keinginan ada memang, Keinginan, tapi iya. yang terjadi di diri Bapak itu gini, sistem saraf Bapak itu melemah. Sehingga untuk terangsang pun, kalau otak yang main terangsang, tapi ininya nggak mau terangsang, sarafnya nggak bisa nerima rangsangan karena mana nih kebutuhanku nggak tercukupi. Kemudian untuk mudah ereksi saja nggak cukup karena dia juga butuh konsistensi saat ereksi. Nah, saluran yang bikin penisnya ereksi pol seolah-olah berotot itu juga kalau sudah kondisi seperti ini itu mungkin juga tidak support kebutuhan penisnya. Pernah ya calling Mbak, apa itu mungkin saya salah masuk grup atau apa, mungkin itu sampai Tak blokir. tak blokir Iya, gitu. pasti tak Mungkin blokir. mesti diblok. Aduh, saya kan orang tua tidak seberapa ya, memasukkan nomor itu tahu-tahu mbok keliru atau saya masuk Iya. kemana itu. Saya jadi Terus, kalau makanya orang terus saya pakai yang tempat saya tak pakai yang lama, berarti saya ini keliru juga, ada saya main-main mungkin. bukan gitu. kategori chat yang masuk gitu ya. Tanya ndak sopan. Oh iya. Misalnya kan sudah tahu saya tukang beneri alias bengkelnya. Nah, tanyanya yang aneh-aneh. Ya jelas saya tersinggung. Kalau saya mau Iya. aneh-aneh ya ngapain saya capek-capek benerin. Itu juga saya blokir. Kemudian tahu-tahu masukin saya ke grup. Nah, Iya. itu juga saya orang saya jawab WA aja nggak sempet, tahu-tahu masukin grup WP. Nah, gitu ya saya tersinggung. Iya. Jadi banyak orang yang nggak ngerti gitu. Tapi tidak semua yang saya blokir itu yang sebenarnya punya niat jelek. Ya, misalnya tujuannya baik tapi nggak bisa ketak-ketik, kelamaan matanya maaf sudah nggak begitu awas, Atau jadi bisanya aneh. telepon. Nah, saya memang Dengan WA kadang-kadang kita kan masukkan nomornya, kadang-kadang kan ya, kadang-kadang jadi keliru. memang saya hari ini tadi bapak-bapak maaf yang udah sepuh-sepuh itu terus telepon, Pak jangan telepon Pak ya, saya nggak bisa terima. Atau biasanya kalau saya pas kebetulan baik hati ada apa Pak, saya mau terapi, ya udah, karena saya juga punya bapak jadi kadang ketak-ketik terlalu sulit. Oke, itu kalau saya senggang. Kalau saya sibuk tetap akan saya blokir gitu memang. Iya. Jadi saat saya merasa terganggu, entah tujuannya baik apalagi nggak baik, saya lebih baik blokir gitu, karena mengganggu kerja dan kasihan pasien gitu. Oke, sekarang kembali ke keluhan Bapak ya, usianya sekitar 60 Pak ya. Ini untuk juga pemirsa yang lain apabila mau berminat ya, saya hanya memberikan contoh supaya ada gambaran. Misalnya Anda mengeluhkan kesehatan memburuk, vitalitas memburuk, cek dari diri sendiri itu gampang. Apa yang harus dilakukan? Misalnya kakinya. Nah, ini kan dari pergelangan kaki menuju telapak itu kan saya nggak tahu sebenarnya kalau Bapak itu menyadari atau nggak tahu ya Pak ya. Versi saya, Bapak ini bengkak pergelangan kaki sampai ke telapak. Ini Bapak ngerasa atau selama ini nggak tahu? Iya, agak merasa. Merasa? Iya. Atau karena saya ngomong nih, tadinya merasa nggak? Ya kadang agak kelihatannya agak bengkak dikit tapi enggak seberapa kita. Nah, ini bukan karena Bapak kegemukan, bukan. Tapi pergerakan di sekitar engkel Bapak kurang. Tapi kalau dari segi usia kan sudah tidak memungkinkan untuk
beraktivitas untuk kaki berlebihan karena rawan cedera. Bolehnya memang jalan sehat saja. Nah, tapi misalnya Bapak seperti ini bisa nggak? Coba lihat pergerakan kaki saya, Pak ya. Kalau gini aja, bisa nggak? Iya. Kalau seperti ini, coba lakukan. Belum tentu Bapak boleh lakukan ini, saya mau lihat dulu ya. Coba. Nah, misalnya Bapak gini, bisa nggak? Ini bukan jogging ya, cuma ayunan supaya ada pembakaran lebih di. Coba. Yang kanan kayak apa? Oke, berarti Bapak sudah tidak boleh. Coba lakukan. Oh, jangan Pak, jangan. Pak bilangnya tadi jalan sehat ya, jalan-jalan doang ya olahraganya. Coba Bapak jalan, saya mau lihat. Bapak sering jalan? Iya, pokoknya pas badannya masih jalan. Dan jalan malam. Terus sudah Bengkak. Malam jalan kemana Pak? Iya, kadang-kadang saya kalau jalan jaga jarak. Yuk. Cuma saya ini gini itu maaf ya, apa ya, keinginan itu besar. Semua Pak. Kalau saya ngomong keinginan itu, waduh. Ngomong Kan justru keinginan itu. Iya, maaf. Jadi laki-laki itu beda sama perempuan Pak. Laki-laki itu meskipun sudah tidak mampu tuh kemauannya masih besar. Kemampuannya beda sama perempuan, masih mampu pun belum tentu masih mau gitu kan, harus disesuaikan dengan kemampuan. Masalahnya kan biasanya kemauannya besar tapi kemampuannya tidak ada. Kalau tenaga sebenarnya ada Pak, motornya yang udah tidak mau jalan gitu ya. Jadi saya mau tahu dulu maunya Bapak gimana? Ya kalau mau saya itu ya berfungsi normal gitu. Ya kalau berfungsi. Kalau normal enggak bisa, ya Pak ya. Yang penting berfungsi ya. Lebih berfungsi dari sebelumnya. Jamu, kasih kalau gitu kasih jamu baru bisa, terus kalau sudah itu badan rasanya. Ya iya. Karena jamunya jamu untuk begituan. Ada urat-urat yang ya cepit atau apalah, saya nggak ngerti itu bisa normal, enak gitu loh Mbak. Sekarang soalnya keinginan masih, kalau saya nggak ada keinginan mungkin nggak keinginan. Sekarang Bapak dengarkan saya, nanti pas senggang-senggang video Bapak ini diputar untuk pengingat. Ya, nanti Bapak cariin videonya yang saya unggah hari ini ya. Nggak tahu nanti malam atau nanti pas senggang, untuk pengingat. Saya mau kasih nasihat ke Bapak juga untuk pemirsa yang lain yang mungkin mengalami nasib yang sama gitu ya. Jadi kalau tidak pakai obat nggak mau bangun Pak? Iya, sulit. Terus misalnya Bapak terbersit kayak ada nafsu sedikit, entah pas lihat cewek yang seharusnya misalnya gitu, bangun enggak itu? Itu ya ingin tapi susah. Enggak mau bangun. Enggak bangun, tak keinginan ada memang, tapi enggak bangun, susah. Sudah enggak bangun. Sistem saraf Bapak itu melemah. Dan itu enggak ada obatnya. Ya. Untuk bisa terangsang, saraf ini butuh kontribusi darah yang normal, tercukupi. Jadi pembuluh darah itu jangan sampai terhimpit oleh lemak tebal, Bapak akan kegemukan nih. Sehingga menyempit bisa, Bapak sudah kena asam urat, kolesterol. Dan saya juga pernah ring, Pak. Udah kayak gitu. Kapan itu pakai ring? Ya, setengah tahun yang lalu. Jadi hanya penyumbatan. Iya, karena asam urat, kolesterol, asin-asinan itu Bapak harus tekan karena
memang saluran jadi akan menyempit, elastisitasnya hilang. Kalau nyempit itu ada potensi lengket juga karena jaringan di tubuh Bapak padat banget ya, beratnya sangat tidak ideal, perut besar sekali. Saya bilang besar sekali Pak. Iya. Karena Bapak tingginya berapa itu? Iya, 160-an lah kalau. Nah, maksimalnya harusnya itu 160-an. Iya. Ya, kisaran 60, Iya, geser-geser 60, dikit. 65. Ya, Bapak berat berapa? 70. Nah, Pernah itu kan. 75. Nah, itu ya jadi jelas sekali kontribusi darah untuk penisnya kurang. Nah, padahal dari faktor usia sendiri penurunan fungsi itu sudah pasti ada. Iya. Semua manusia mengalami, Iya. nggak cuma Bapak. Dari penurunan fungsi ini kalau Bapak tidak mau jaga asupan, dari segi nutrisi pun berarti dari kualitas darah itu sudah kurang bagus karena Bapak sudah ada histori kesehatan yang buruk ya. Kemudian dari segi kuantitasnya, jumlahnya itu jelas kurang karena kalau dilihat dari tinggi dan berat badan, sirkulasi darah pasti nggak lancar karena terjadi penyempitan. Intinya menyempit, lengket, mengeras, jadi elastisitas pembuluh darahnya sudah mulai memudar, itu bikin suplai darah nggak cuma untuk penisnya, apalagi dia terjepit juga untuk organ lain. Hilir mudiknya darah ke jantung, dari jantung juga sudah nggak normal lagi. Itu kenapa juga Bapak pakai ring ya. Tahun berapa itu pakai ring? Ya setengah tahun yang lalu Mbak. Setengah tahun yang lalu. Iya. Jadi pembuluh darah. Kembali lagi ya, jadi dari keluhan Bapak itu berawal dari suplai darah ke area simpul kurang banyak karena Bapak kurang gerak ya. Dari kurang banyak ini ternyata asupannya nggak bagus, jadi dari segi kuantitas sudah kurang, kualitasnya memburuk pula gitu. Sehingga untuk terangsang pun, kalau otak yang main terangsang, tapi ininya nggak mau terangsang, sarafnya nggak bisa nerima rangsangan karena mana nih kebutuhanku nggak tercukupi. Kemudian untuk mudah ereksi saja nggak cukup karena dia juga butuh konsistensi saat ereksi. Nah, saluran yang bikin penisnya ereksi pol seolah-olah berotot itu juga kalau sudah kondisi seperti ini itu mungkin juga tidak support kebutuhan penisnya. Itu penjelasan dari saya. Nah, yang harus Bapak lakukan, Bapak tadi udah sampaikan banyak gerak ya, udah banyak gerak. Saya upayakan kalau untuk lari tidak boleh. Memang saya juga kan tidak anjurkan. Saya juga tidak minta Bapak untuk lari, tidak boleh di usia di atas 50. Kalau mau olahraga dilihat dulu kemampuan tulangnya, ototnya, terus histori kesehatannya, terus basicnya. Kalau saya lari masih mampu karena kesehariannya, pola-polanya itu meskipun saya banyak duduk, saya juga banyak gerak. Asupan saya juga jaga. Yang harus Bapak upayakan adalah satu, hindari banyak duduk. Iya. Kalau Bapak merasa banyak duduk, pas ada kesempatan dikit-dikit berdiri kayak ngulet-ngulet. Ya, tangannya tarik ke samping, ayunkan, tarik ke atas, dada dibusung-busungkan, pelan-pelan kayak orang yang lelah terus ngulet-ngulet itu. Karena olahraganya juga sudah tidak boleh melampaui kemampuan Bapak. Tapi kalau senam-senam ringan kan masih nggak apa-apa Pak. Nah, ya, nah yang Bapak bilang sering beraktivitas kayak nyapu-nyapu di rumah, itu kan bukan keliru, bagus. Cuma saja untuk support darah ke penis lebih banyak,
itu gerakan tangan ke atas dan ke samping Pak, dijulur-julurkan pelan-pelan saja. Jadi ada tarikan atau peregangan area tengah. Kalau Bapak kayak nyapu-nyapu kan nggak ada, karena tangannya yang gerak, kaki yang gerak. Jadi Bapak butuh banyak peregangan area tengah. Gitu. Cuma ini hanya sebuah upaya, bukan untuk perbaikan. Jadi Bapak kalau mau lakukan saran saya itu, maaf aja, mungkin hanya masuk dalam kriteria mempertahankan yang masih bisa dipertahankan, gitu. Ya, jadi menikmati sisa-sisa kejayaan, mudah-mudahan masih bisa berfungsi, gitu ya. Saya kalau ngomong memang apa adanya Pak. Saya nggak mau melebih-lebihkan, gitu ya. Jadi harus legowo kalau orang Jawa bilang. Semua mengalami itu, nggak cuma Bapak. Itu juga perempuan, gitu. Kemampuan yang seharusnya masih bisa dilakukan, gitu. Kalau polanya buruk, orang lain masih bisa, kita nggak bisa tuh, gitu ya. Terus Bapak juga tadi sampaikan, selain sulit ereksi tanpa konsumsi sesuatu untuk dongkrak sarafnya mampu bekerja lebih, maaf aja, itu Bapak maksa. Doping ya. Iya. Seharusnya Memaksa memang lagi. ya memang bisa orang dipaksa. Kayak anak kecil yang dilecuti, ya dia mau, tapi sesudahnya rasakan aja. Apakah lebih baik kondisinya? Tidak. Gitu. Jadi Bapak harus mengupayakan jaringan di sekitar perut ke bawah itu rutin terjadi peregangan. Jadi kalau cuma jalan, untuk keluhan Bapak vitalitas itu minim, sudah minim hasilnya karena beratnya udah jauh di atas ideal. Tapi untuk jantung, untuk ya kesehatan daripada duduk terus ya, tetap dilakukan. Bukan berarti itu buruk, cuma upaya Bapak kurang dan terlambat datang ke saya. Gitu. Jadi sebenarnya saya sudah tidak bisa terima, tapi jawabannya sekarang begini, kalau Bapak saya tolak terus Bapak mau kemana, gitu. Masa mau bergantung begitu terus, gitu ya. Selain keluhan sulit ereksi tanpa doping itu dorongan ya, entah apapun itu, gitu. Bapak juga mengeluhkan cepat keluar. Saya tidak mungkin bisa benahi otot yang dipakai untuk menahan dengan kondisi Bapak seperti ini. Nanti saya kasih strategi perangnya aja. Gimana sih supaya bisa lebih lama, gitu. Dibekali strategi perang aja. Kalau untuk minta dibenahi, kalau istilahnya kalau kendaraan itu remnya itu Bapak kan juga mengeluhkan katanya cepat keluar tadi di telepon. Itu kalau ada yang berani bilang bisa benahi, Bapak dibohongi. Gitu ya, kecuali diakalin. Ngakal-ngakal, nah enggak boleh, nanti konslet semua. Karena tugas penahan sperma ini juga sebagai penyeimbang sistem saraf. Nah sedangkan saraf Bapak sudah, saya bilangnya udah rusak karena tanpa obat enggak mau bangun ya. Gitu ya. Hanya kadang itu aja kan lama gitu. Ya, lama. Itu pun paling juga begitu-begitu aja, gitu ya. Dari yang saya sampaikan ini untuk jawaban Bapak, silahkan ambil kesimpulan. Saya satu tidak menjanjikan apa-apa, ya sejak awal saya udah bilang karena sulit. Jadi artinya saya hanya mengupayakan, hasilnya seperti apa itu Bapak harus introspeksi. Bagaimana? Tidak mempertahankan lagi. Oke. Nanti ikutin saran saya ya, lepas dari sini lakukan ya Pak ya, supaya Bapak enggak bergantung ke orang lain, harus belajar merawat sendiri.
Iya. menjaganya dari aktivitas sehari-hari, jangan cenderung mematikannya gitu. Mematikannya itu satu, intensitas duduk tinggi tapi Bapak tidak berupaya untuk menguranginya gitu. Yang kedua, asupan Bapak tidak jaga. Jadi selain asam urat dan kolesterol apalagi tuh? Ya sudah itu. Ya itu apa? Diabetes ada nggak? Nggak ada. Ya itu alhamdulillah diabetes pun enggak sampai diabetes. Nah, Bapak nggak kena diabetes aja kayak gitu, apalagi kena diabetes. Iya. Ya, gitu ya. Kerjanya duduk melulu, tak, Pak? Iya enggak. Ya bisa Sebenarnya enggak. Ya, bisa santai bisa. Oke. Jadi mengurangi duduk ya saya harus. Harus. Ya. Ya, jadi Jadi kalau ya habis kegiatan apa itu kan itu capek terus duduk gitu. kadang tertidur. Ya itu ya pasti Bapak nggak usah cerita, kelihatan dari Iya. fisiknya. Bisa. Soalnya kalau Bapak tadi kan waktu belum saya video, Bapak bilangnya banyak gerak ya. Saya di rumah tuh banyak gerak gitu ya. Iya. Kalau banyak gerak nggak kayak gini, Pak. Iya. Jadi versi Bapak banyak gerak, tapi orang lihatnya pasti banyak duduk. Banyak gerak itu nggak mungkin pada bengkak kayak gitu. Terus perut besar. Jadi banyak gerak itu hanya versi Bapak daripada Bapak diem saja. Begitu mungkin. Orang banyak gerak itu nggak akan berat badannya jauh-jauh dari kata ideal. Ya. Minum, Pak, saya kerjakan.